الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya milik Allah. Umur kita, sehat kita, keluarga kita, ilmu kita, semuanya milik Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Jangan sekali-kali ada di antara kita yang merasa diri lebih baik daripada yang lain. Jangan sekali-kali di antara kita yang merasa diri lebih berilmu daripada yang lain. Jangan sekali-kali kita merasa diri di sisi Allah lebih baik daripada yang lain. Bisa seorang tukang sampah di jalan, sabuk jalan, tidak ada yang pernah diperhatikan, tidak dinilai sama manusia. Banyak lewatin melihat seorang tua sudah capek mensabuk jalan, atau seorang wanita, kita hanya lewatin saja. Kira-kira pernah di antara kita yang begitu melihat seorang yang nampaknya miskin dan susah, dia dari subuh sudah mulai bekerja membersihkan jalan kita supaya kita berjalan dengan nyaman sesuai kemampuannya. Apakah kita pernah berhenti membagikan sarapan pagi sambil membagikan kesenyuman supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menilai kita orang yang berharga? Kalau Bapak Ibu ingin dihargai Allah, hargailah orang yang tidak dihargai oleh manusia. Hargailah orang yang tidak pernah diperhatiin oleh manusia. Jangan menghargai orang yang sudah dihargai oleh semua manusia. Maksud saya bukan kita kelewatan sama orang yang dihargai manusia, tidak. Tapi kenapa kita sudah membiasakan diri menghormati seorang pejabat, menghormati seorang ketua, menghormati seorang kepala, tapi ada seorang yang tidak pernah diperhatiin. Di antara mereka saya yakin semacam tukang sapu itu yang di jalan. Apakah kita sekali aja saya minta, pas Anda lewatin jalan, lihat seorang, berhenti, stop. Assalamualaikum, gimana pagi hari ini? Bagikan kesenyuman. Lihat aja muka ini aja, kasihan. Ketemu satu orang, gimana Pak pagi hari ini? Biasa saja. Biasa-biasa. Saya langsung kasih bungkus makanan buat sarapan pagi, dia kaget. Dia bilang saya lebih 18 tahun bersihin jalan di Jakarta, tidak pernah ada orang berhenti untuk salaman sama saya. Apalagi mau kasih makanan. Subhanallah. Lebih dari 85% orang Islam di Jakarta. Orang Islam yang bagaimana? Kalau Anda ingin dihargai Allah, hargailah orang yang tidak ada nilai di pandangan manusia. Kalau kita menghargai seorang pejabat, pasti ada saja dalam hati kita, besok-besok bisa berguna lah, bisa minta tolong dia lah.
Tapi kalau tukang sabu mau minta tolong apa? Tapi bisa orang ini seperti mereka ini, kalau dia angkat tangan memohon dan doa kepada Allah, barangkali bisa lebih terkabul doanya daripada kita. Sudah faham tujuan saya Bapak Ibu? Mulai hari ini tolong 2013 semuanya jadi lebih baik. Jangan anda berfikir perbuatan kebaikan hanya untuk anak yatim dan duafa miskin. Kita di Madinah, kami punya masjid. Sebagian besar jamaah sudah lihat masjid kami yang ada di kota Madinah. Tidak jauh dari Masjid Nabawi, kira-kira 2 kilo lebih. Tapi kalau dari Masjid Nabawi, biasanya kita jemput jamaah dari hotel dekat Masjid Nabawi, mau ke rumah kita paling 5 menit. Kita di masjid kami di kota Madinah setiap tahun mengadakan buka puasa, dan termasuk salah satu masjid di kota Madinah selain Masjid Nabawi yang buka puasa di masjid itu untuk setiap acara puasa. Hari Arafah, Isnin Kamis, bertanahan bulan 13, 14, 15, Ayyamul Bir, kemudian bulan Muharram, 10 hari Dhul Hijjah, di luar itu bulan Ramadan. Sampai masjid kami alhamdulillah dikenal sama semua orang miskin yang ada di kota Madinah. 80% yang datang makan dan buka puasa di masjid kami tukang sapu, tukang bersih di jalan. Habis salat maghrib, habis buka puasa dan habis salat maghrib, mereka pulang masing-masing bawa bungkus nasi pulang. Subhanallah, itulah perjuangan ayah saya. Dan sejak kita kecil di masjid itu hampir lebih dari 30 tahun. Dan ayah saya sejak kita kecil tak pernah ada istilah panitia dari luar. Panitia anaknya. Lumayan, anaknya 12. Jadi masing-masing ada tugas. Inti buka masjid, inti siapin makanannya, inti azan, inti ikamat, inti jemput dan layani tamu. Semua masing punya tugas. Sejak kecil kita seperti itu. Alhamdulillah, dalam perjuangan orang tua kami bisa terwujud. Walaupun orang tua kami belum hafal Quran waktu itu, alhamdulillah terwujud antara anaknya yang 12 itu 10 menghafal Al-Quran. Ayah saya pun kalau ditanya siapa gurunya, ya anaknya. Sekarang jadi hafal Quran, ya anaknya gurunya. Ibu saya yang buta huruf, sudah umurnya melebihi, sebelum dia mulai belajar melebihi 45. Masya Allah, dalam 3 tahun hafal 30 juz. Mulai dari nol. Sampai kemarin dia telefon saya waktu saya masih di sini belum sempat pulang. Dia menyampaikan kepada saya, alhamdulillah dapat juara 1 di sekolah Madinah ibu-ibu hafal Quran. Jadi saya sekarang tugaskan ibu datang untuk mengajar ibu-ibu di sini. Doakan supaya dia sehat, bisa insyaallah datang di sini bisa membantu. Jadi mohon maaf dan mohon perhatian Bapak Ibu, 2013 saya harap semuanya punya amal salih yang lebih daripada biasa. Tukang sapu perhatian, tukang parkir perhatiin. Daripada kita memberikan makanan atau uang untuk anak yatim miskin, sekali-kali sebulan sekali, ayo milih mana anak yatim tetangga kita, ayo saya mau ajak jalan-jalan sama anak saya, bawa mereka jalan-jalan. Jangan hanya menjadikan mereka tukang minta. Jadi sudah otomatis sebagai tetangga kita kasih, dia hanya jadi menerima. Kasih suatu kebanggaan, merasa dia bangga sebagai anak kita, kita bawa dia sebagai anak yatim, ayo kita mau jalan-jalan ke Ancol. Apa ruginya kalau tambah 1 orang daripada anak kita?
Berapa anak kita? 2 orang, udah jadi 3 sama anak yatim. Sungguh Allah berkahi kita. Berkahi. Biarpun kita berhiburan, berjalan-jalan, senang-senang, Allah berkahi. Mau ke mall, belanja buat anak kita, apalagi pas liburan atau hari raya, bawa 1 orang, 2 orang miskin, daripada kita berikan, kita bawa mereka masuk ke mall, biar dia milih sesukaan dia. Jangan bawakan ke mall mahal, nanti barang yang mahal. Ya semampu kita lah. Ya ke Tanah Abang lah gitu. Ya sesuai kemampuan. Kalau kita orang mampu kaya raya, bawakan ke mall HI di sana, ada apa-apa. Ya, Sogo apa silakan bawa. Hampir semua mall di Jakarta sudah saya masuk. Hampir semua mall di Jakarta sudah saya masuk itu mall. Mau dari yang bagian utara, barat, selatan, semua. Tapi saya tidak pernah belanja. Saya ada 2 alasan masuk mall. Pertama, saya ingin semua mall yang tidak disukai Allah, karena tempat yang paling dibenci Allah adalah mall dan pasar, dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Tapi tempat yang dibenci oleh Allah, saya tetap dan sengaja datangi untuk membesarkan nama Allah di situ lewat doa mall. Dan harapan saya, ya Allah, mudah-mudahan doa saya ini, mall ini nanti di hari kiamat jadi saksi. Jadi ada lokasi di sana yang akan menjadi, jadi saya mencari banyak saksi. Sebagaimana firman Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan berbicara di hadapan Allah apa yang kita lakukan, baik maupun buruk. Bi anna rabbaka auha lah. Yang kedua, saya salat di musalla mana saja, di mall saya salat di situ, supaya ada satu tempat, walaupun tempat itu tidak disuka oleh Allah, tapi saya mencari saksi di sana, biar nanti hari kiamat ada sebagian dari bumi musalla di mall itu menjadi saksi baik di hadapan Allah SWT. Itu tujuan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mulai sekarang sama-sama mencari amal dan mengisi tabungan kita. Seperti ini, sederhana-sederhana, tapi manfaatnya luar biasa nanti di hadapan Allah SWT. Itu yang kita harapkan. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, mana di antara amal saleh yang Allah sembunyikan di dalamnya ridha Allah. Contoh, sekarang Bapak Ibu suka datang majelis ta'lim, mudah-mudahan diterima Allah. Ada yang suka masjid, ada yang suka istiqamah majelis ta'lim dan rutin, ada yang suka bersedekah, ada yang suka puasa, ada yang suka silaturrahim, ada yang suka semuanya dia lakukan. Maksud saya, berbanyak amal saleh yang sederhana, apapun sesuai kemampuan kita, karena kita tidak tahu di antara banyak amal saleh yang mana kira-kira yang di dalamnya tersembunyi ridha Allah. Belum tentu ridha Allah di masjid, belum tentu di majlis ta'lim, belum tentu dalam belajar, tapi bisa menjadi ridha Allah tersembunyi dalam memberikan perhatian kepada tukang sapu, bisa membawa anak yatim belanjain untuk dia sesukaan dia, atau ajak dia makan malam bersama keluarga kita. Inilah seperti ini yang barangkali di dalamnya tersembunyi ridha Allah. Kalau sudah kita ketemu, walaupun kita tidak tahu di mana ridha Allah itu, tapi kalau kita ketemu, Bapak Ibu, Anda akan bahagia sisa umur hidup kita. Akan bahagia sisa umur hidup kita. Sebelum saya menyampaikan, ada satu soalan sering saya terima lewat SMS, BB, lewat telepon. Masalahnya, sering saya menerima laporan dari jamaah, terutama ibu-ibu, termasuk juga dari
wanita yang belum jodoh ya, belum berjodoh. Masalahnya apa? Merasa tidak tenang. Di rumahnya selalu merasa ada sesuatu berantakan, selalu ada masalah. Sama suaminya ada masalah, sama orang tuanya ada masalah, sama anaknya ada masalah, sama tetangga pun ada masalah. Dan dia berusaha semaksimal mungkin menjaga diri dan melindungi diri dari bermacam masalah, tapi tetap ada saja. Atau dalam dirinya sendiri merasa tidak tenang, ada was-was, merasa ada tergoda, ada gangguan, ada makhluk halus, ada bermacam-macam. Kira-kira apa obatnya untuk menyelesaikan masalah? Saya berikan, dan ini obat insya Allah bermanfaat untuk semua. Tak usah panggil Habib, tak usah panggil Syekh, tak usah panggil Ustaz, tak usah panggil tukang dukun, tak usah panggil siapa-siapa. Anda sendiri laksanakan. Akan Allah subhanahu wa ta'ala merubahkan rumah kita insya Allah menjadi tenang, adem, enak. Yang pertama, bawakan air dan isi dalam air itu garam. Air itu dicampurin dengan garam dan dibacakan dalam air itu Al-Fatihah 7 kali. Ayat 5 ayat pertama suratul Baqarah. Ayat Al-Kursi 7 kali. 3 ayat yang terakhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Saya ulang lagi. Santai. Masih ada waktu, masih ada. Air isi dengan garam dan dibacakan dalam air Al-Fatihah 7 kali. Yang kedua 5 ayat pertama 1 kali. Dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika hum al-muflihun 5 ayat. Yang ketiga 7 kali ayat Al-Kursi. Yang keempat 3 ayat yang terakhir suratul Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum sampai selesai. Yang keempat 3 ayat yang terakhir suratul Baqarah 284, 285, 286. Kemudian Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kalau Anda merasa masih asing, boleh ditambah air dan silahkan minum. Bisa diminum. Kalau Anda merasa terlalu asing, belum kuat karena garamnya terlalu banyak, boleh ditambahin air. Ini satu untuk minum. Jelas? Yang kedua, bawakan emper besar, isi air dengan garam. Ini untuk mandi boleh. Bapak Ibu, ini serius saya bicara ya. Insyaallah Anda coba. InsyaAllah semua masalah dalam hati, dalam perasaan, dalam jiwa, dalam fikiran InsyaAllah selesai. Emper besar, isi air dan campur dengan garam. Bisa bagi mandi. Ayat yang dibaca sesuai ayat yang saya sudah kasih tadi. Boleh. Bagaimana cara bacaannya? Bacaannya habis Anda baca tiup dalam, bukan meludah ya, tiup saja. Tiup 3 kali boleh, 1 kali boleh, tidak masalah. Yang ketiga berarti yang pertama minum, yang kedua mandi, yang ketiga ember besar isi air dengan garam, dan
kalau biasa suka bersihin rumah kan, lap-lap, suka lap-lap kan? Hah? Pel? Udah, mulai hari ini kalau pel rumah, baki air yang sudah tercampur dengan garam. Kenapa? Supaya meyakinkan garam itu di dalamnya ada energi positif, dan syaitan dan jin memiliki energi negatif. Jadi kalau kita bersihin rumah dan lap-lap rumah itu pel rumahnya dengan air dan tercampur dengan garam, syaitan tidak bisa masuk rumah itu. Apalagi kalau kita baca ayat Al-Kursi. Termasuk boleh mencucikan mobil kita, motor kita, boleh dengan bacaan seperti ini. Dan saya sampaikan begini karena sudah berkali-kali ada yang memberitakan soal rumahnya ada banyak masalah, saya tidak tahu apa. Dan mohon maaf, selama saya di Indonesia, mohon maaf ya, orang Indonesia terlalu banyak was-was. Jadi kalau merasa ada sesuatu, Ustaz, kayaknya ada di rumah apa-apa, padahal tidak ada. Tidak ada. Oleh karena itu di Indonesia cepat paling laku usaha tukang dukun. Laku cepat. Seperti ada seorang ibu, kasihan, maksud saya kasihan kalau kita mampu mengobati diri, mengamankan rumah kita, kenapa kita minta tolong orang lain? Inilah sudah saya berikan cara, insya Allah aman, insya Allah yakin, dan tidak ada dalamnya syirik. Itu yang paling bahaya. Ada seorang ibu kemarin minta sama saya tolong untuk masuk ke rumahnya, karena habis saya isi tabligh akbar di salah satu daerah di sini di Jakarta tidak jauh, dan dia minta tolong sambil nangis, ibu maaf saya tidak bisa, kalau mau masuk ke rumah berarti semua jamaah minta masuk ke rumahnya. Jadi lain kali tidak, ini saya sudah berapa lama tidak bisa masuk ke rumah saya. Kenapa? Ada banyak hantu. Sambil tolong Syekh datang, barangkali dalam datangnya Syekh terusir ini hantu-hantu. Ini juga masalah sebenarnya. Ucapan hal seperti ini memiliki keyakinan kalau seorang syekh datang hantu bisa terusir, itu sudah punya fikiran salah. Cuma sekarang ini bagaimana saya mengobati masalah ibu ini? Saya terima, saya datang. Terus ibu apa cerita rumah ini? Ceritanya saya pernah didatangi seorang kiai, katanya kiai, katanya. Tapi begitu dia masuk ke rumah, dia langsung berkata, Bu, di rumah kamu ada banyak hantu. Mulai dari situ saya takut. Jadi saya minta tolong para kiai lain, tidak ada yang mau datang ke rumah saya. Malah saya bertambah takut. Akhirnya ada seorang dukun yang mau bantu, tapi dengan syarat dia mau membacakan apa, saya tidak tahu mau baca apa. Setiap satu ekor jin keluar 250. Setuju ibu itu, oh boleh, tapi saya cuma ada 500. Udah, saya bantulah, saya masuk dulu, saya mau lihat berapa ekor ada. Masuk tukang ini apa namanya, dukun itu, habis baca-baca apa, alhamdulillah ibu tidak banyak, Pak, cuma 5 aja. Jadi saya baca-baca keluarin 2 karena ibu mampu bayar 500. Kalau nanti ibu sudah sanggup lunasin lagi, nanti saya datang lagi usir yang tersisa. Dan kasihan ibu percaya. Sambil sekarang dah mau masuk ke rumahnya, sambil saya ketemu dan disuruh saya masuk. Jadi ibu sekarang yang tersisa cuma 3 ya. Karena katanya 5 kan, yang terusir 2, tinggal 3. Terus ibu membayar ke saya berapa? Tidak apa-apa, saya ikhlasin, tapi yang penting bantulah. Udah begini aja, saya masuk, ibu tunggu di luar. Kalau dengar suara saya berteriak, berarti saya lagi berantem sama mereka. Terus saya masuk.
Begitu saya masuk ke rumah, saya panggil ibu sini. Baru masuk ya, saya jujur saja tidak lihat apa-apa. Bu, saya sudah periksa rumahnya, aman. Begitu saya baca Al-Fatihah, kaget 3 jin itu keluar lari. Padahal tidak ada jin, tidak ada apa-apa. Terpaksa saya bohong supaya menghilangkan keyakinan dia yang sudah cukup parah, sudah lama. Alhamdulillah, baca 1 kali bu, sudah hilang semua. Terima kasih Syekh. Berarti aman sekarang, tidur. Dan saya kasih obat itu, bagi garam terus yang lain-lain. Terus dia bawakan amplop, lumayan lah. Saya bilang, bu, ini sedekahin ke masjid atau ke anak yatim, bukan ke saya. Itu bukan kerjaan saya. Sekali lagi ibu, jangan percaya dukun dan sihir. Yakini. Alhamdulillah, habis itu beliau rutin baca suratul Baqarah, dan alhamdulillah nyaman, enak. Malah sekarang rumahnya selalu ramai, pengunjung datang silaturahim banyak. Dan sebenarnya masalahnya cuma was-was. Tapi was-was 90%. Sejarah medis pun 90% sebabnya penyakit manusia adalah was-was. Yang terakhir, kalau ada garam batu, kan ada garam apa namanya? Pokoknya sudah tahulah. Terus itu kalau bisa dibakarkan di atas arang ya. Kalau ada arang ya, ditaruhkan garam itu, kemudian dicampur dengan habbatus sauda. Apa bahasa Indonesia habbatus sauda? Tinta hitam ya. Tinta hitam ya. Hah? Udah habbatus sauda semua sudah faham. Dan insyaallah dengan asapnya, subhanallah, kalau kita coba jangan takut, akan pertama akan apa istilah meledak ya, ada suara keras ya. Jadi jangan takut tuh dibom rumahnya, jangan takut. Ini insyaallah dengan suara ini, subhanallah, jin dan syaitan semua lari, tidak kuat. Dan insyaallah apa yang saya sampaikan ini insyaallah bermanfaat banyak. Ini semua Bapak Ibu ikhtiar. Tapi semuanya harus kalbu kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan, kata Rasulullah SAW, Allah menghalalkan bermacam cara obat, silahkan, kecuali berobat dengan cara syirik, tidak boleh. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan mulai malam ini atau besok pagi kalau lagi mau bersihir rumah, minta sama pembantunya ya, rumahnya itu pakai air sama garam. InsyaAllah dijauhkan oleh Allah SWT dari godaan, dari penyakit, dari bahaya waswas, dari jiwa tidak tenang. InsyaAllah semua bisa diatasi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ciri-ciri hari kiamat. InsyaAllah tanggal 23, kalau semuanya lancar, berjalan lancar dan baik sesuai jadwal saya di sini, tanggal 23 hari Rabu, InsyaAllah diimami salat maghrib sama isya Imam Besar Masjid Quba. Dan di antara maghrib dan isya, InsyaAllah kita mendatangkan 3 anak kecil yang hafal Al-Quran. 7 tahun, adiknya 5 tahun, adiknya perempuan 3 tahun.
dan tiga-tiganya hafal Al-Quran. Nanti Bapak Ibu silahkan tes sendiri. Mudah-mudahan dengan kedatangan mereka, silahkan Bapak Ibu yang punya anak, punya cucu, bawa kemari supaya mereka melihat anak-anak kecil. Mudah-mudahan Allah SWT membukakan hati anak kita dan fikirannya supaya lebih bersemangat mencintai Al-Quran. Nanti di situ kita akan menerangkan kepada jamaah bagaimana sih sistemnya untuk supaya anak kita bisa di rumah, tambah bagi guru, tambah dikirimkan ke pesantren, tambah dikirimkan kepada sekolah. Bagaimana cara supaya anak kita seperti mereka ini bisa menghafal Al-Quran dan bisa mencintai Al-Quran. Nanti kita akan terangkan lewat orang tua anak tiga ini. Yang tiga anak sama orang tuanya akan datang, insyaallah akan terangkan, nanti saya terjemahin supaya Bapak Ibu bisa praktik agar anak cucu kita bisa insyaallah menghafal Al-Quran. Sangat sederhana dan sangat mudah untuk kita sampaikan kepada anak kita. 19. Baik, tanda-tanda kiamat. Selanjutnya, maraknya minuman keras atau khamar dan menganggapnya halal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertutur, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya maraknya minuman khamar. Hadis riwayat Imam Muslim. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang kemarin sempat hadir di acara peresmian Majlis Ta'lim di Rawamangun. Saya maklum banyak tidak sempat hadir karena cukup lama i'tikaf di sini, kemudian teruskan dalam ceramah-ceramah kuliah duha. Jadi sudah jam 9 teng sudah tidak bisa, ya. Malah ada sebagian besar dari jamaah Sunda Kelapa pulang dari sini langsung ke Rawamangun jam 9 kami jemput, kami terima, dan mereka tidur di sana di Majlis Ta'lim sampai siang. Habis itu kita mulai jam 1. Datang Bapak Aksa Mahmud, datang Bapak Haji Ismail, wakil ketua di sini, datang banyak tamu-tamu. Saya sendiri kaget melihat jamaah Masjid Al-Latif, jamaah Masjid Bundu Indah, jamaah Masjid At-Tin, jamaah dari mana-mana, dari Bogor, dari Surabaya, dari banyak tempat, Tangerang, yang kami sediakan hampir 700, tapi yang datang lebih dari 2000. Tapi alhamdulillah berjalan lancar. Sebelum acara hujan, pas acara berhenti hujan, sesudah acara hujan lagi. Alhamdulillah berjalan lancar. Saya terima kasih menyampaikan kepada jamaah yang sudah memberikan bantuan infak sedekahnya untuk aktivitas dakwah Majlis Ta'lim. InsyaAllah Majlis Ta'lim ke depan akan memiliki banyak program yang saya sudah jelaskan ke Bapak Aksa Mahmud, kemudian kepada jamaah yang memberduli dakwah kami. InsyaAllah ke depan Anda akan lihat 5 tahun ke depan Jakarta akan jauh lebih baik dan berbeda dari keadaan sekarang. Di antaranya perjuangan Majlis Ta'lim kami bukan hanya sejarah ilmah, belajar ilmu, bukan hanya untuk Quran, bukan hanya untuk bahasa Arab, tapi juga ada aktivitas sosial dan aktivitas untuk masyarakat. Di antaranya juga menspot banyak hal perubahan yang insyaAllah ke depan Jakarta khususnya, Indonesia umumnya menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Di antara yang saya berjuangkan khamar, bukan berjuangkan sebarkan khamar, tapi bagaimana cara negara ini diselamatkan oleh Allah dari ummul khaba'ith, kepala kerusakan yang menyebabkan banyak kemurkaan Allah adalah khamar. Dan hal ini mohon harus Bapak Ibu memahami, salah satu ciri hari kiamat bukan hanya sekarang minuman khamar, malah sekarang di mana-mana tersebar. Setahu saya 2 negara saja sejarah pemerintahan yang melawan khamar dan tidak mengizinkan jualan khamar di negeri tersebut: Arab Saudi sama negara Brunei.
Saya sudah ke Brunei hampir 19 kali. Kalau Arab Saudi wajar kalau tidak ada khamar karena tanah suci di sana, malah hukumannya sangat kejam di sana. Orang minum khamar bisa dihukum, bisa dicambuk, bisa masuk penjara. Orang yang jual khamar itu bisa lebih parah lagi hukumannya. Tapi tetap ada juga manusia yang tidak punya iman memperjuangkan supaya menghancurkan tanah suci itu supaya masuk khamar di situ. Tapi subhanallah, setiap tidak lama mereka punya pabrik. Ternyata ada baru kemarin di kota Makkah, kira-kira dari Masjidil Haram mungkin 20 kilo dari Masjidil Haram, dipertemukan satu pabrik khamar yang dibuat oleh macam-macam orang dari luar negeri, bukan orang-orang asli sana tapi orang asing, barangkali bekas jamaah haji atau apa dari Afrika dan campuran dari Bangladesh, dari India apa. Begitu mereka jumpa, lihat, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut di tanah suci menyebarkan khamar. Tapi subhanallah, tidak lama Allah subhanahu wa ta'ala bertemu dan ditangkap dan semuanya dihukum mati. Karena ini bukan main-main, ini tanah suci. Jadi jangan macam-macam sama tanah suci. Di Brunei saya hampir keliling bermacam-macam hotel yang sudah bintang 5, yang diisi oleh banyak orang barat, orang dari Jepang, dari Korea, dari mana-mana, banyak terisi. Saya pas waktu diundang ke sana disediain kamar suite luar biasa mewah. Begitu saya masuk, orang ada yang antar bagasi saya, tas saya ke atas. Saya bilang tunggu dulu. Saya langsung masuk ke kamar, saya buka kulkas. Berkira saya punya prinsip, punya sikap, setiap saya masuk hotel, saya tidak mau tidur di kamar ada di dalamnya khamar. Saya langsung minta sama lobby atau reception, tolong Pak, keluarin khamar dari kamar saya. Dan itu hak setiap orang masuk ke hotel. Itu hak. Tapi karena kita sebagai muslim, udahlah, jangan dimasalah lah. Jangan dimasalahin. Ini kembali kepada anda masing-masing. Saya orang muslim harus tunjukkan keislaman saya. Saya tidak mau khamar. Karena apalagi di Jakarta terpaksa. Hotel yang berbau islami sedikit sekali. Ya. Hampir malah ada orang punya respon kalau hotel tidak ada khamar tidak berlaku. Ini salah satu waswas syaitani yang menyebarkan kepada orang berusaha. Akhirnya terjadi seperti itu. Paling tidak kalau memang kita tidak mampu berhentikan khamar di negeri Indonesia, paling tidak masing-masing kalau anda bawa keluarganya berhiburan di kota mana saja, masuk hotel periksa kulkas. Kalau ada khamar, Pak, tolong pindahin. Keluarin khamar dari kamar saya. Mudah-mudahan saat seandainya turunnya siksa Allah, kemurkaan Allah, kita diselamatkan oleh Allah dari azab. Itu paling tidak, Bapak Ibu, paling tidak itu minimal bagi seorang muslim berlaku seperti ini. Sayang sekali kalau kita melihat bukan negara Indonesia, negara Malaysia, negara Arab pun ada khamar. Jangan jauh, Palestina ada khamar. Apalagi Israel. Masa Israel tidak ada khamar? Oleh karena itu, salah satu kewajiban kita sebagai orang muslim sesuai apa yang saya sampaikan. Kalau anda keluar kota kemana sama keluarga berhiburan, ada tugas, begitu anda masuk rumah, masuk sebuah kamar, tolong periksa kulkasnya. Kalau anda belum mampu tempati di hotel, mohon maaf, kadang-kadang ada orang jamaah bilang, saya ingin di hotel Islami, tapi hotel Islam kualitasnya kurang, makanannya pun biasa-biasa aja, AC-nya panas, kamarnya apa begini, macam alasan. Jadi saya mau nyaman buat keluarga, silahkan tinggal di hotel mana saja, tapi jangan anda merasa nyaman di satu kamar, tapi di dalam kamar itu ada terisi botol khamar. Minta saja sama lobby, telepon, room service ya, atau housekeeping ya, tolong Pak, ini ada khamar di kulkas saya,
tolong keluarin. Saya mau tidur nyaman. Faham? Inilah salah satu ciri hari kiamat, tersebar khamar dan minuman keras. Dan kita setiap pagi mendengar bagaimana orang-orang minuman keras. Malah sekarang di daerah-daerah di luar kota Jakarta yang saya lihat, ada orang bawa bacarannya berbacaran di kuburan sambil minum khamar. Ya Allah, dah ada takut mati di kuburan. Dan salah satu perjuangan kami, mudah-mudahan, dan sudah saya sampaikan ke DPR, salah satu perjuangan kami bagaimana kuburan di Indonesia untuk kehormatan orang yang sudah meninggal dunia yang diajarkan oleh Islam, semua harus bunyi pagar tertutup. Sekarang kita masuk kuburan, ada anjing, ada sapi, ada semua manusia lewat injak kuburan, seperti orang mayit ada hormatan, tidak punya kehormatan. Padahal Rasulullah menajarkan salah satu sunnah Rasul, kalau kita masuk kuburan angkat sandal bawah, jangan pakai sandal pas jalan di dalam kuburan. Ini kenapa? Biar tidak menyakiti orang yang sudah di alam kubur. Orang sekarang pakai sandal, minum khamar, rokok, ngobrol, duduk di atas kuburan, main kartu. Astagfirullahalazim. Sepertinya ini orang bosan sama orang hidup. Orang hidup bikin stres. Saya cari kawan-kawan orang mati aja. Subhanallah, anehnya manusia sekarang. Ini salah satu musibah akhir zaman, fitnah akhir zaman. Dan tanda-tanda kiamat selanjutnya, berlomba-lomba menghiasi masjid dan berbangga-bangga dengannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sungguh kamu akan menghiasinya, yaitu masjid-masjidmu, sebagaimana bangsa Yahudi dan Nasrani menghias tempat-tempat ibadah mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari secara mu'allaq. Menghiasi masjid, berlomba-lomba menghiasi masjid, sebagaimana orang Yahudi dan Nasara menghiasi tempat ibadah. Berarti sekarang Bapak Ibu, kalau kita perhatiin, menurut saya kalau bentuknya masih Sunda Kelapa seperti ini, ya biasa, sederhana. Tidak ada sesuatu yang istilahnya menarik perhatian. Kalau kita lagi salat, tidak ada yang membuat pandangan mata kita fokus melihat hiasan-hiasan yang menarik. Sekarang ada banyak masjid, begitu kita masuk, malah sudah kita mengagungkan masjid ini dengan hiasan bermacam-macam, bentuk macam warna, termasuk Masjid Nabawi. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, jauh lebih mewah Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Dan ulama kami tidak setuju. Ulama tidak setuju untuk menghabiskan biaya yang cukup besar untuk menghiasi masjid. Lebih baik diinfakkan kepada negara yang miskin dan susah. Tapi itulah hukum kerajaan, dan ulama sendiri tidak menerima. Karena ini hal itu adalah kebiasaan orang Yahudi dan Nasara menghiasi tempat ibadah mereka masing-masing. Tapi ternyata karena ini akhir zaman dan fitnah akhir zaman, musibah akhir zaman, banyak umat Islam mengikuti cara orang Nasara dan Yahudi. Di antaranya adalah berlomba-lomba menghiasi masjid. Seolah-olah orang yang membangun masjid, ini masjid lu, ini masjid saya begini indah dan mewah. Bikin kubah yang macam apa, menghabiskan biaya cukup besar. Padahal inti daripada bangun masjid
innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Inti daripada bangun masjid adalah memakmurkan masjid, bukan menghiasi masjid. Tapi karena terjadi hal itu, walaupun hal ini tidak diridhai Allah, tapi karena ini menjadi salah satu tanda dan ciri hari kiamat. Semakin lama semakin terlihat lebih banyak lagi. Berarti Bapak Ibu, ini tanda membuat kita harus lebih takut. Kenapa? Karena hari kiamat semakin dekat. Kalau lihat gambaran Masjid Nabawi sederhana, saya ada kopinya. Ada orang kok bisa dikopi Masjid Nabi? Bagaimana Masjid Nabawi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Rasulullah. Saya mengambil dari jumlah sejarah, buku-buku sirah Rasul, bagaimana bentuk bangunan, tiang-tiang, tembok-temboknya, pintu-pintunya. Akhirnya saya buat animasinya macam film, ya, membentukkan masjid zaman Rasul. Sederhana biasa. Atapnya pun dari daunnya pohon kurma. Jadi kalau turun hujan ya masuk. Saya tidak minta sekarang jadi bangun masjid seperti itu, kan beda zaman. Dulu dah ada macam semen, keramik. Boleh bangun masjid, tapi jangan menghabiskan biaya besar untuk berhiasan saja. Ya seperti ini, bentuknya biasa aja, tidak bermacam warna, tidak bermacam hiasan, tidak bermacam tulisan. Malah ada larangan jangan ada tulisan dalam masjid. Sekarang di mana-mana masjid malah menganggap sesuatu kebanggaan kalau masjid ada tulisan sepertinya bukan masjid. Jadi akhirnya ditulis ayat-ayat apa-apa. Niat mereka niat baik, saya yakin niat mereka baik, tapi mereka belum tahu hukumnya. Kalau kita berbicara sama mereka, akhirnya dijadikan masalah dan berdapatan. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya ini kalau Masjid Nabawi sama. Udah, saya diam aja, mau bilang apa? Kalau dia menjadikan hukum, kerujukan menjadi hukum dan contoh adalah Masjid Nabawi, berarti salah kita. Yang kita tahu hukum Islam bukan dirujukkan kepada masjid atau kepada ustaz atau kepada siapapun, tapi hukum Islam kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Kalau menurut Quran dan Sunnah boleh, boleh. Kalau tidak boleh, ya tidak boleh. Biarpun seorang ulama besar berkata boleh, tapi kalau Allah dan Rasulnya berkata tidak boleh, tidak boleh. Selesai. Itu yang namanya sami'na wa ata'na. Malah saya pernah bertemu sama seorang, saya nasihatin. Habis saya nasihatin, saya menyampaikan begini-begini, ini tidak boleh. Jadi baiknya begini, Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini. Saya jelasin dengan ayat Quran, hadis Rasulullah. Tahu apa yang dia jawab? Oh, kata kiai saya, saya bilang qala Allah, qala Rasulullah, kamu masih sebut kata kiai saya? Langsung saya angkat tangan. Kalau sudah memiliki fanatik seperti ini, kata kiai lebih utama daripada qala Allah, qala Rasulullah, angkat tangan. Tidak bisa. Ini menjadi salah satu masalah besar. 21 yang terakhir. 21 berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dalam riwayat Muslim, dan bahwa engkau akan menyaksikan orang yang bertelanjang kaki dan badan, lagi miskin yang mengembala domba, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini sejarah umum untuk seluruh dunia, dan juga di dalamnya ada sejarah khusus yang dimaksud negeri Arab. Jadi sejarah umum untuk seluruh dunia. Memang kita sekarang melihat seluruh dunia berlomba-lomba memiliki negara, memiliki bangunan yang tertinggi.
Rusia, China, Jepang, Amerika, terus sampai sekarang jam yang tertinggi sedunia Makkah. Dan terakhir menara atau bangunan yang tertinggi di Abu Dhabi kan, yang baru diselesaikan, Dubai. Sekarang ada rencana di kota Jeddah. Tahu kota Jeddah? Biasanya kalau kita umrah pulang dari Jeddah kan, nanti sebentar lagi ada bangunan jauh lebih tinggi daripada yang di Abu Dhabi itu, jauh lebih tinggi lagi. Jadi ini subhanallah, saya tidak kaget kalau melihat seperti ini, karena Rasulullah persis menceritakan apa yang akan terjadi, seolah-olah Rasul ada bersama kita. Padahal salah satu wasiat Raja Arab Saudi, salah satu wasiat, namanya ada Raja Faisal, ada Raja Khalid, menwasiatkan kepada keluarganya selama masih berdiri negeri ini, jangan sekali-kali ada bangunan lebih tinggi daripada menara masjid. Sekarang karena orang sudah di hotel yang tertinggi dekat Masjidil Haram, muncul pertanyaan, apakah boleh saya salat di kamar sambil lihat Ka'bah di depan mata? Seperti ada seorang bertanya sama ulama di Makkah. Ulama itu tua. Dia bilang, Syekh, saya tinggal di hotel dekat banget dengan masjid, tapi ya, namanya di lantai sekian, mau turun bisa berjam-jam atau bisa berapa lama habis waktu, apalagi kalau ramai. Jadi antri kan liftnya kan tidak setiap titik ya, pasti ramai, apalagi lagi ramai setiap lantai berhenti. Jadi daripada terbuang waktu, malah saya bisa masbuk, kehilangan satu rakaat. Masbuk artinya kehilangan satu rakaat atau dua rakaat. Jadi pada kehilangan, saya lebih baik udah di kamar aja. Jadi dari kamar saya nampak imam, saya bisa lihat Ka'bahnya, saya lihat jamaahnya, udah salat di kamar. Ini ulama yang dari Makkah sudah tua. Dia marah dengan orang bertanya seperti ini. Di kamar itu ada kulkas, sekalian beli kain hitam, lipatkan dan tutupi kulkas, jadikan Ka'bah dan tawaf aja di situ. Marah ini Allah. Tawaf aja di situ di kamar, tidak usah turun. Saking sudah malasnya orang. Itulah akibatnya bangunan tinggi. Ternyata ada manfaat dari wasiat salah satu raja, jangan bangunan lebih tinggi daripada menara. Belum lagi Madinah, belum sudah. Dan ini salah satu lucunya cerita ini. Mohon ini dan bahwa engkau akan menyaksikan orang yang bertelanjang kaki dan badan, lagi miskin, yang mengembala domba, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Orang miskin yang dimaksud di sini, yang pelihara kambing, unta, apalagi orang Badui yang biasanya mereka berjalan kaki, tak pernah punya sandal, di padang pasir, sekarang punya harta triliunan. Kemarin hari Senin ya, hari Senin ada pertemuan, rapat meeting negara Arab Saudi, dihadiri oleh raja dan menteri-menterinya. Di situ diumumkan kepada masyarakat dan diumumkan kepada lewat media penghasilan negara tahun ini. Termasuk penghasilan yang terbesar sepanjang sejarah Arab Saudi. Dalam satu tahun ini ada kelebihan 893 miliar dolar. Ini tahun ini ada kelebihan.
Jadi kelebihan maksudnya dari hasil jualan minyak, dari hasil ini ada kelebihan sekarang 8. Jadi sekian dari sekian triliun, ini kelebihan yang sudah tidak tahu kemana diarahkan. 893 miliar dolar. Pindahin aja ke sini. Tapi subhanallah, salah satu ulama Mesir, almarhum Syekh Abdul Hamid Kishk, dia pernah berkata, subhanallah, Allah Maha Kuasa menjadikan orang Badui dari naik ibil, tahu ibil? Unta. Kan dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil artinya unta. Ini ulama dari Mesir, Syekh Abdul Hamid Kishk, dia berkata, subhanallah, Allah Maha Kuasa menjadikan orang Badui dari naik ibil menjadi naik opil. Opil kan? Opil mobil kan? Jadi dulu naik unta, sekarang naik mobil Jerman. Inilah salah satu ciri hari kiamat. Saya kenal banyak, subhanallah, hartanya miliaran, tapi pakaiannya, bicaraannya badui. Badu, tahu badui di padang pasir. Malah ada di antara mereka yang Allah limpahkan rizki, dah mau ke kota, rumahnya di padang pasir, hartanya sudah berlimpah, subhanallah. Ini sudah Allah tunjukkan, dan masih ada banyak ciri yang insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas bermacam ciri bagaimana negeri Arab yang sekarang banyak berkata negeri Arab padang pasir, negeri Arab panas, negeri Arab susah tinggal di sana. Nanti ada satu masa, ada satu zaman negeri Arab ini yang akan menjadi negara wisata. Jadi orang-orang menuju ke negeri Arab bukan untuk umrah lagi, bukan untuk haji, tapi daerah mencari angin yang enak, sejuk, yang dingin, kemudian wisata yang hijau-hijauan. Jadi Bapak Ibu yang sudah berjalan dari Madinah ke Makkah maupun Makkah ke Madinah 450 kilo, kanan kiri semuanya pasir, gunung-gunung batu, tidak ada isinya. Ada satu saat kata Rasulullah akan menjadi semuanya hijau dan bersungai di mana-mana. Itu nanti. Ada yang mau tinggal di sana? Karena sekarang semakin bangunannya yang kita dulu Bapak Ibu, kelahiran saya di dalam Masjid Nabawi. Percaya enggak? Saya dilahirkan di dalam Masjid Nabawi yang sekarang. Di dalam Masjid Nabawi yang sekarang. Waktu itu rumah kita sangat dekat dengan di luar masjid. Tapi sekarang karena sudah semakin diperluaskan, apa yang terjadi? Rumah kita menjadi salah satu kurban. Jadi dihancurkan, dihanuskan, terus dimasukkan dalam masjid. Berarti saya lahir di dalam, betul enggak? Ya, dalam masjid. Alhamdulillah. Malah ada berita lagi, baru kemarin ada keputusan dari raja. Bapak Ibu yang sudah ke Masjid Nabawi cukup besar kan? Sekarang ada rencana mau berluaskan Masjid Nabawi 3 kali lipat daripada sekarang. Jadi hotel baru bangun, ini baru selesai bangunan hotel, belum terisi, belum aktif ya. Ada perintah langsung diganti 2 kali lipat, kemudian dihancurin, terus diperluaskan masjid. Jadi baru dia habisin biaya bangun hotel $100 juta, diganti oleh kerajaan $200 juta, keluar dari hotel, udah milik negara. Semua dihancurin, diratakan untuk berluaskan masjid 3 kali lipat daripada yang sekarang. Yang sekarang mencukupi untuk jamaah di semua lantai, bawah sama di atas 700.
jamaah. 750,000 jamaah. Berarti tujuan pemerintah kerajaan di sana, Masjid Nabawi ke depan akan mencukupi 1 juta sampai 2 juta. Jadi semuanya di dalam. Kalau Masjidul Haram sedang diperluaskan, yang sekarang saat ini mencukupi jamaah 1.200.000, insyaallah tahun kalau tidak haji ini, tahun yang akan datang mencukupi lebih dari 3.500.000 jamaah haji, semuanya salat di dalam masjid. Subhanallah. Tapi bersyukur, saya yakin Allah menambah kekayaan negara Arab Saudi karena perhatiannya ke Masjid Nabawi dan Masjidul Haram begitu luar biasa dahsyat. Pembiayaan yang diikhlaskan oleh kerajaan untuk Masjidul Nabawi, Masjidul Haram luar biasa. Dan setiap tahun menambah. Walaupun perhiasan masjidnya dan mentinggikan bangunannya ciri-ciri hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا